Shalom, puji Tuhan kepada jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukol, Citraland, bahkan Betani Sekota, Surabaya sekitarnya. Pada kesempatan ini, puji syukur kepada Tuhan di dalam acara Masih Ada Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang dimana orang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, karena COVID-19 ini, kita sebagai orang-orang percaya, saya mengajak jemaat untuk membawa hidup kita melekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan membacakan Mazmur 91 ayat 14 dan ayat yang ke-15 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, ada satu ayat yang luar biasa mengatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepada. Ini adalah versi daripada perspektif daripada Allah sendiri mengatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Bagaimana Tuhan mengatakan sungguh hatinya melekat kepada dia. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Di dalam situasi kondisi saat ini, mari Tuhan mengajak saudara dan saya supaya kita memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Hati yang melekat dengan Tuhan. Karena dari hati inilah sumbernya kehidupan kita. Dari hati kita penuh kekhawatiran, dari hati kita penuh dengan ketakutan, dari hati kita penuh dengan kegelisahan, sehingga meresahkan di dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, saya mengajak sidang jemaat yang mendengar di dalam berita Masih Ada Tuhan ini, apa yang harus atau apa yang kita dapatkan ketika hati kita ini melekat dengan Tuhan. Setiap kita sebagai orang percaya rindu. Melekat hati kita artinya menjalin hubungan kita ini dengan Tuhan semakin intim. Kita biasanya tidak ada waktu untuk Tuhan untuk berdoa. Kita tidak ada waktu, kesempatan untuk kita membaca firman Tuhan. Di dalam kondisi situasi yang saat ini terjadi di negara kita ini, di kota kita masing-masing, mari kita menjalin hubungan lebih dekat lagi, melekat hati kita dengan Tuhan. Yang menjadi satu pertanyaan, apa yang kita dapatkan ketika hati kita melekat dengan Tuhan? Di dalam ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, inilah bagian pertama. Aku akan menjawab. Tuhan menjawab seruan doa saudara dan saya. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang sulit. Karena saya percaya di dalam ayat-ayat sebelumnya pun dikatakan bahwa sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, hari-hari inilah kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan ingatkan saudara dan saya untuk kita supaya berseru. Berseru itu ada satu penekanan yang kuat. Contoh seperti Bartimius
berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan seruan daripada Bartimius inilah menghentikan langkah Yesus. Sehingga Tuhan mendengar seruan apa yang Bartimius serukan. Dan Tuhan mengatakan, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Buatlah aku melihat. Saat ini ketika hati kita melekat dengan Tuhan, engkau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat yang hendak Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, aku akan menyertai dia. Betapa pentingnya saat ini kita sebagai orang-orang percaya disertai oleh Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita. Di dalam pekerjaan kita. Biarlah kita minta supaya Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang menyertai itu selalu tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Tinggal bersama-sama di dalam pekerjaan. Di mana pada saat ini sedang digoncangkan ekonomi yang begitu dahsyat. Mal-mal ditutup. Bayangkan saudara, orang yang mata pencariannya di dalam bisnis ini. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, buat hatimu melekat. Berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan menyertai kita di dalam pekerjaan kita. Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 katakan, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku yang membawa engkau di dalam kemenangan. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, kita butuh penyertaan Tuhan di hari-hari ini. Supaya Tuhan tetap menerangi hidup kita. Supaya kita tetap ada di dalam kasih karunia-Nya. Supaya kita tetap ada di dalam perlindungannya. Bahkan firman Tuhan katakan ketika Tuhan menyertai Daud, apa saja yang dikerjakan Daud dibuat Tuhan berhasil. Demikian juga Tuhan ketika menyertai dalam hidup kita. Apapun yang saudara kerjakan, lakukan saat ini. Saya tetap percaya. Inilah sebuah kesempatan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita ini sebagai orang-orang percaya yang disertai Tuhan. Nah saudara, di dalam yang ketiga dikatakan demikian. Bukan saja Tuhan menyertai, dikatakan aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan melalukan, bahkan dikatakan sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, penyakit sampar. Di mana COVID-19 pada saat ini memang sudah merata. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan pun mengatakan engkau hanya menonton. Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, jangan kita mencobai. Ya, jangan kita mencobai, oh kalau Tuhan menyertai saya, jadi saya begini. Jangan saudara. Kita juga harus berwaspada. Kita tetap hidup bijaksana. Berwaspada. Karena saya percaya firman Tuhan pun mengatakan, dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah kepak sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ketika Tuhan menyertai kita,
Tuhan membuat pagar tembok di dalam sekeliling hidup kita. Nah, bagian yang ketiganya dikatakan Tuhan, aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan. Dan saya akan membacakan di dalam satu ayat di dalam 2 Samuel pasal 24. Bagaimana ketika Daud menghadapi musuh-musuhnya. Di sini dikatakan, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ketika kita melekat dengan Tuhan, seperti kita membuat sebuah mezbah, di mana Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan, korban bakaran, pujian penyembahan, hubungan yang indah dengan Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan mengabulkan daripada doa Daud. Dikatakan tulah itu berhenti. Saat ini kita berdoa syafaat untuk bangsa negara, berdoa syafaat untuk kota Surabaya, supaya Tuhan mematahkan mata rantai penularan ini, mata rantai pengembangan virus corona ini. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau melakukan karena seruan doa-doa orang percaya, saya percaya tiba-tiba berhentilah yang namanya virus corona. Tiba-tiba orang yang bertahun-tahun menantikan goncangan air, tiba-tiba Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Saat itu juga kesembuhan itu terjadi. Saat ini saya percaya virus corona, saya percaya waktu Tuhan tiba-tiba menghentikan tulah ini. Karena apa? Karena kita sebagai orang-orang percaya, hatinya melekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya mengajak jemaat GSKI Betani, Nginden, Manyar, Suko, Citraland, dan cabang sekota yang lain. Saya percaya biarlah melalui kesempatan masih ada Tuhan ini, program masih ada Tuhan ini, berarti masih ada kesempatan kita melihat kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.